Selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut lagi ya. Kita akan gali lebih dalam satu analisis teks Alkitab. Kali ini spesifik dari surat Roma, pasal 15 ayat 14 sampai 33. Nah, sumber yang kita punya ini mengurai soal kenapa sih Rasul Paulus nulis suratnya, apa rencananya, terus apa yang dia minta dari jemaat di Roma. Misi kita. Seperti biasa, kita coba gali motivasi Paulus dan kita cari tahu relevansinya buat Anda sekarang ini. Oke, mari kita mulai. Paulus ini kayaknya mulainya dengan cukup positif ya ke jemaat Roma. Dia bilang yakin mereka itu penuh kebaikan, pengetahuan, bahkan bisa saling menasihati. Itu di ayat 14. Tapi menariknya, dia tetap ngerasa perlu nulis. Katanya agak berani gitu di ayat 15. Kok bisa gitu ya? Ada kontras. Iya, betul sekali. Keyakinan dia itu tulus, tapi keberaniannya buat nulis itu sumbernya dari kesadaran panggilan khususnya. Sumber kita ini menyoroti, dia itu lihat dirinya sebagai pelayan Kristus Yesus, khusus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, gitu ayat 16. Jadi ini bukan sekedar pekerjaan biasa, tapi tugas suci, semacam pelayanan imamat. Dan keberaniannya itu dasarnya anugerah Allah, bukan sombong atau gimana. Dan dia juga nggak sendirian, ada kuasa Roh Kudus yang kerja lewat dia dibuktikan pakai tanda dan mujizat. Ayat 18-19 itu kan. Jadi pelayanannya itu sahih. Pelayanan imamat untuk bangsa non-Yahudi. Itu cara pandang yang kuat ya. Lalu soal strategi pelayanannya ini juga agak lain ya. Dia bilang merasa terhormat justru kalau memberitakan Injil di tempat nama Kristus belum dikenal. Ayat 20-21. Kayaknya bukan strategi yang umum ya, supaya nggak bangun di atas fondasi orang lain. Tepat, ini nunjukin prinsip strategis dia yang jelas banget. Sumber kita ini menekankan, ini bukan karena dia anti kerjasama atau gimana ya, tapi karena dia mau fokus di area-area pionir. Sesuai panggilannya yang unik itu. Ini bentuk ketaatan dia dan juga kerendahan hati sih. Nggak mau nyerobot hasil kerja orang lain, tapi buka ladang baru. Dan semua ini sekali lagi dia bilang ini anugerah Allah ayat 15 itu. Dan tujuannya ya kemuliaan Allah ayat 17. Bukan buat ambisi dia sendiri. Oke, jadi jelas ya panggilannya spesifik, strateginya juga unik. Nah kalau gitu, dia kan pengen banget ke Roma, kenapa kok lama sekali baru akhirnya berencana ke sana? Itu di ayat 22, pasti sibuk banget ya dia. Sibuk sekali ya. Ayat 22 itu eksplisit bilang dia selalu terhalang. Nah, sumber kita jelasin halangannya ini ya karena fokus dia menyelesaikan tugas penginjilan di wilayah timur. Mungkin sekitar Yunani, Makedonia gitu. Tapi sekarang dia merasa, wah kerjaan di wilayah itu udah beres nih, ayat 23. Udah nggak ada lagi tempat yang belum dijangkau di sana menurut dia. Makanya muncul rencana baru. Kemana? Spanyol. Spanyol, wah. Iya. Dan Roma jadi titik transit penting dalam perjalanan ke barat itu, ayat 24. Jangkauannya luar biasa memang. Tapi sebelum ke Spanyol lewat Roma itu, ada agenda penting dulu nih, ke Yerusalem, ayat 25. Ngapain dia ke sana dulu? Kayaknya ini bukan cuma mampir biasa ya. Wah, bukan sekedar mampir. Paulus ini bawa misi kemanusiaan yang, penting banget. Dia mau antar bantuan dana dari jemaat-jemaat di Makedonia sama Ahaya. Ini kan bangsa non-Yahudi, buat orang Kristen yang miskin di Yerusalem, yang notabene orang Kristen Yahudi. Ayat 25-27. Dan ini bukan sekedar, donasi biasa loh. Sumber kita nunjukin gimana Paulus melihat ini sebagai, kewajiban timbal balik. Jadi logikanya gini, bangsa non-Yahudi kan udah terima kekayaan rohani, Injil, dari bangsa Yahudi. Nah, maka udah sepantasnya mereka balas dengan dukungan materi. Itu ayat 27. Wah, itu cara pandang soal memberi yang beda banget ya. Bukan cuma amal, tapi kayak semacam keadilan atau kewajiban dalam satu keluarga iman gitu ya. Ini benar-benar nunjukin konsep gereja sebagai satu tubuh yang saling dukung, saling bergantung ya. Persis, itu dia. Ini visi kesatuan gereja yang melampaui suku, budaya, diikat sama Injil dan tanggung jawab bareng. Radikal banget sih buat zaman itu. Nah, mengingat misi ke Yerusalem ini penting, tapi juga ya kita tahu dari bagian lain ada potensi bahaya juga kan? Masuk akal kalau Paulus terus minta dukungan khusus dari jemaat Roma. Di ayat 30-32. Apa persisnya yang diharapkan dari mereka? Permintaannya ini dalam banget loh. Dia minta mereka bergumul bersama-sama dengannya dalam doa kepada Allah. Itu ayat 30. Ini bukan sekedar minta didoain sambil lalu ya.
Kata bergumul bersama itu nunjukin perjuangan yang intens. Doanya pun spesifik. Pertama, agar dia diluputkan dari orang-orang yang nggak taat di Yudea. Ini ancaman nyata loh. Kedua, agar bantuan yang dia bawa itu diterima dengan baik sama jemaat di Yerusalem. Karena ada potensi gesekan juga di sana. Itu ayat 31. Oh gitu. Iya, ini nunjukin Paulus itu juga rapuh. Dia bergantung banget sama dukungan doa dari komunitasnya. Dia sadar betul keberhasilan misinya itu ya di tangan Allah. Tapi doa jemaat itu bagian penting dari perjuangan itu. Ayat 32. Jadi, dari semua rencana perjalanan, strategi pelayanan, terus permintaan doa ini, apa ya intisari yang bisa kita ambil buat Anda yang lagi dengerin? Maknanya apa nih buat kita? Intinya sih menurut sumber kita ini, pesan kuncinya itu bahwa misi penyebaran kabar baik atau melakukan pekerjaan positif lah ya, itu bukan beban satu orang aja. Tapi ini usaha kolektif, pekerjaan seluruh komunitas iman. Ini melibatkan doa yang sungguh-sungguh, perjuangan bersama, dukungan materi juga sebagai bentuk keadilan timbal balik tadi, saling menguatkan. Dan Paulus melihat keterlibatan bareng ini justru jadi sumber sukacita dan kesegaran buat semua, ayat 32 kan bilang gitu. Dan ujung-ujungnya selalu sama, buat kemuliaan Allah, ayat 17, ayat 33. Luar biasa ya. Kita lihat visi Paulus yang strategis. Terus penekanan dia pada kesatuan dan saling dukung di gereja, baik doa maupun materi. Dan ada panggilan juga ya, supaya kita semua nggak pasif, tapi ikut terlibat aktif. Benar sekali. Dan sumber kita ini nutupnya pakai refleksi yang akarnya dari permintaan Paulus buat bergumul bersama tadi. Coba Anda pikirkan ini deh. Bagaimana caranya Anda bisa secara aktif bergumul bersama? Maksudnya mendukung secara nyata, ya bukan cuma setuju dalam hati atau kasih like gitu. Mendukung mereka yang lagi berjuang melakukan kebaikan atau nyebarin pesan positif di sekitar Anda hari ini. Ini bukan cuma soal setuju, tapi soal partisipasi aktif. Nah, ini pemikiran buat Anda bawa pulang. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih Anda perspektif baru ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan Allah, sumber damai sejahtera kita, kiranya menyertai Anda sekalian.